Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa mengikuti mata kuliah pemodelan matematika. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Supratman, DRS MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pemodelan matematika. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama ada Rizka Nurmalasari Kasman dengan NPM 182151002, kemudian Wifa Nur Khofifah dengan NPM 182151092, dan yang terakhir ada Safarina Anindya Maharani dengan NPM 182151093. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pemodelan matematika, aplikasi, dan terapannya. Langsung saja, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Risma Nurmalasari. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurmalasari Kasman dengan NPM 182151002. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi, yaitu bab 1 pendahuluan yang terdiri atas makna model, model matematika, contoh pemodelan, dan pada bab 3 yaitu model getaran linier teredam. Baik, langsung saja pada bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu makna model. Nah, sering kata model terdengar di telinga kita, sering pula muncul dalam suatu kalimat. Misalnya, model rumah, model pakaian, model sepatu, model pergerakan angin, pergerakan jantung, suhu badan, dan lain-lain. Secara umum, model mengandung makna sebagai perwakilan dari benda sesungguhnya. Contohnya yaitu bentuk gambar suatu benda atau miniatur. Ada keselarasan antara benda sesungguhnya dengan model yang memerankannya. Model-model secara umum itu memudahkan untuk menangkap bentuk atau fenomena dari sesuatu yang telah dimodelkan. Model memperlihatkan berbagai hubungan serta kaitan timbal balik sebagai bentuk sebab akibat. Model sebagai bentuk penyederhanaan realitas memiliki kompleksitas yang lebih rendah daripada realitas itu sendiri. Model dikatakan lengkap apabila dapat mewakili berbagai aspek dari realitas yang sedang dikaji. Pemodelan merupakan sebuah alat menarik yang dapat memberikan sebuah metode untuk mengeksplorasi sistem yang kompleks. Untuk memperoleh pengertian tentang proses yang terlibat dalam pemodelan matematika, perhatikan dua kotak yang terdapat dalam gambar 1.1 di bawah ini. Nah, di sini kan ada sistem dunia nyata, yaitu fenomena atau perilaku yang diamati. Lalu dunia matematika, yaitu ada model, aturan, dan operasi matematika, kesimpulan matematis. Misalkan kita ingin memahami suatu perilaku atau fenomena yang terdapat di dunia nyata. Kita ingin membuat prediksi tentang perilaku tersebut di masa yang akan datang dan menganalisis akibat dari situasi yang berbeda terhadap perilaku tersebut. Contohnya, jika terjadi kasus pemogokan buruh pada suatu pabrik, kita tertarik untuk memprediksi akibat dari gaji yang dinaikkan terhadap kesehatan pabrik di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya yaitu suatu sistem adalah suatu kumpulan objek yang diikat oleh interaksi yang saling bergantung. Pembuat model tertarik untuk memahami bagaimana suatu sistem tertentu bekerja, apa yang menyebabkan perubahan dari sistem, dan kepekaan dari sistem terhadap perubahan tertentu. Dia juga tertarik untuk memprediksi perubahan apa yang mungkin terjadi dan bila mana perubahan tersebut terjadi. Nah, sebagai contoh, anggaplah tujuan kita adalah mengambil kesimpulan tentang suatu fenomena yang diamati di dunia nyata. Suatu prosedur yang mungkin adalah dengan melakukan eksperimen atau percobaan terhadap suatu perilaku dunia nyata dan mengamati pengaruhnya terhadap perilaku dunia nyata tersebut. Nah, hal ini digambarkan pada gambar 1.2, yaitu perilaku dunia nyata. Lalu dilakukan pengamatan atau penyederhanaan
Lalu didapatkan model, dianalisis, lalu membuat kesimpulan matematis, interpretasinya ke kesimpulan dunia nyata. Nah, meskipun prosedur melakukan eksperimen tersebut dapat menghasilkan kesimpulan yang cukup akurat, ada beberapa situasi di mana kita tidak ingin melakukan prosedur tersebut. Misalnya, ada kendala biaya dalam melakukan sebuah eksperimen. Nah, secara ringkas, suatu prosedur dalam pemodelan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melalui pengamatan dan identifikasi faktor-faktor utama yang terlibat dalam perilaku dunia nyata. Yang kedua, membuat dugaan hubungan di antara faktor-faktor tersebut. Yang ketiga, menerapkan analisis matematika terhadap model yang terjadi. Yang keempat, interpretasikan kesimpulan matematis dalam masalah dunia nyata. Selanjutnya, bagian yang kedua yaitu model matematika. Secara sederhana, model matematika dapat didefinisikan sebagai suatu konstruksi matematis yang didesain untuk mempelajari suatu fenomena tertentu di dunia nyata. Nah, konstruksi tersebut dapat berupa konstruksi grafis, simbolik, simulasi, dan eksperimen. Model simbolik dapat merupakan suatu rumus atau persamaan seperti hukum Newton. Kedua, model simulasi dapat berupa program komputer atau model atau prototip dari pesawat untuk mempelajari tekanan udara. Nah, selanjutnya kita akan mulai dengan menyajikan suatu garis besar prosedur yang menolong dalam penyusunan model matematika. Nah, langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Nah, langkah ini merupakan langkah yang sulit karena kita sering mengalami kesulitan dalam menentukan apa yang harus dikerjakan. Dalam situasi dunia nyata, tidak ada seseorang yang memberikan kepada kita suatu problema matematika untuk diselesaikan. Biasanya, kita harus memilih di antara sejumlah besar data dan mengidentifikasi suatu aspek tertentu yang ingin kita pelajari. Selanjutnya, kita harus secara tepat merumuskan masalah sehingga dapat menerjemahkan pernyataan verbal yang menggambarkan masalah dalam simbol matematika. Ya, selanjutnya langkah kedua yaitu membuat asumsi. Nah, umumnya kita tidak dapat berharap untuk menampung semua faktor yang mempengaruhi masalah yang sudah diidentifikasi dalam suatu model matematika. Kita dapat menyederhanakan masalah dengan mengurangi sejumlah faktor yang dipertimbangkan. Kemudian, hubungan di antara variabel-variabel yang tersisa harus ditentukan. Jadi, kerumitan suatu masalah dapat dikurangi dengan mengasumsikan hubungan-hubungan yang relatif sederhana. Ada dua kegiatan utama dalam langkah ini, yaitu mengklasifikasikan variabel. Yang kedua, menentukan hubungan di antara variabel-variabel yang sudah dipilih. Nah, selanjutnya langkah ketiga yaitu menyelesaikan atau menginterpretasikan model. Sekarang, kombinasikan semua submodel untuk menjadi suatu model. Dalam beberapa kasus, model dapat terdiri atas persamaan atau pertidaksamaan matematika yang harus diselesaikan untuk menemukan informasi yang kita cari. Seringkali, suatu pernyataan masalah memerlukan suatu penyelesaian model yang optimal atau terbaik. Pada langkah ini, kita tidak dapat menemukan penyelesaian model atau tidak dapat menginterpretasikan model. Nah, selanjutnya, langkah yang keempat yaitu memeriksa kebenaran model. Nah, sebelum kita menggunakan model, kita harus menguji model tersebut. Ada beberapa pertanyaan yang dapat diajukan sebelum kita melaksanakan pengumpulan data. Nah, pertama, apakah model menjawab masalah yang diidentifikasi pada langkah 1 atau model tersebut menjadi terpisah dari isu utama pada saat kita menyusun model. Nah, yang kedua, apakah model dapat digunakan secara mudah? Misalnya, apakah kita dapat mengumpulkan data yang diperlukan untuk melaksanakan model? Yang ketiga, apakah model tersebut masuk akal? Apakah kita tidak membuat kesalahan matematika dalam langkah 3 atau membuat kesalahan asumsi pada langkah 2? Nah, jika pertanyaan-pertanyaan di atas sudah dijawab dengan memuaskan, maka kita dapat menguji model dengan menggunakan data yang diperoleh dari pengamatan. Nah, selanjutnya langkah yang kelima yaitu mengimplementasikan atau melaksanakan model.
Nah, suatu model tidak akan berguna jika tidak dilaksanakan. Kita harus dapat menggunakan dan menjelaskan model kita dengan menggunakan istilah-istilah yang dapat dimengerti oleh pengguna model. Nah, suatu model yang menggunakan program komputer harus dapat dengan mudah dijalankan. Jika program ini sulit dioperasikan, maka pengguna tidak akan menggunakan model tersebut. Nah, langkah yang keenam yaitu memperbaiki model. Ingat kembali bahwa model diturunkan dari masalah khusus yang diidentifikasi pada langkah 1 dan dari asumsi yang dibuat pada langkah 2. Oleh karena itu, penting untuk melihat kembali apakah masalah semula mengalami perubahan atau suatu faktor yang sebelumnya dihilangkan sekarang menjadi faktor yang penting. Apakah salah satu dari submodel perlu diubah? Nah, jika hal tersebut perlu dilakukan, maka kita harus memperbaiki model kita. Selanjutnya yaitu contoh pemodelan, yaitu yang skenario. Perhatikan aturan umum yang diberikan pada saat pelajaran mengemudi. Berikan jarak satu panjang mobil Anda dengan mobil di depan Anda untuk setiap kenaikan laju 10 km per jam. Jika berkendara pada keadaan normal dan jarak yang lebih jauh jika cuaca buruk, jadi jika kita berkendaraan dengan laju 50 km per jam, maka jarak mobil kita dengan mobil di depan kita adalah 5 kali panjang mobil kita. Hal ini bertujuan jika mobil di depan kita melakukan pengereman mendadak, maka kita masih mempunyai waktu dan jarak yang aman untuk mengerem. Yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Tujuan akhir kita adalah untuk menguji aturan ini dan menyarankan aturan lain jika aturan ini gagal. Akan tetapi, pernyataan masalah seberapa bagus aturan ini merupakan pernyataan yang samar atau tidak jelas. Kita perlu menyatakan suatu masalah secara lebih khusus atau menanyakan suatu pertanyaan yang jawabannya akan menolong kita untuk mencapai tujuan kita dengan menggunakan suatu analisis matematis. Perhatikan pernyataan masalah berikut. Prediksikan suatu total jarak berhenti dari mobil sebagai fungsi dari laju kendaraan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu asumsi. Kita mulai analisis dengan suatu model yang cukup jelas untuk jarak total berhenti. Nah, jarak total untuk berhenti sama dengan jarak reaksi ditambah jarak pengereman. Jarak reaksi adalah jarak yang ditempuh kendaraan dari saat pengemudi merasa perlu untuk berhenti sampai saat menginjak pedal rem. Sedangkan jarak pengereman adalah jarak yang ditempuh oleh kendaraan pada saat pengemudi menginjak pedal rem sampai keadaan berhenti. Pertama-tama, kita mengembangkan suatu submodel untuk jarak reaksi. Jarak reaksi merupakan fungsi dari beberapa variabel dan kita mulai dengan hanya mendaftar 2 dari variabel tersebut. Jarak reaksi sama dengan F, waktu respons atau laju. Kita dapat melanjutkan mengembangkan submodel lebih terperinci. Sebagai contoh, waktu respon dipengaruhi oleh faktor individu dalam berkendaraan, juga oleh sistem operasi kendaraan. Waktu respon merupakan waktu dari saat pengemudi menyentuh pedal rem sampai rem mulai bekerja dan bergantung kepada pengemudi. Misalnya daya refleks, kewaspadaan, dan daya penglihatan. Nah, selanjutnya perhatikan jarak pengereman. Jadi, submodel awal kita menghasilkan jarak pengereman sebagai fungsi dari laju dan berat kendaraan. Jarak pengereman yaitu H, berat, laju. Akhirnya, kita mendiskusikan secara singkat 3 langkah terakhir dalam proses pemodelan. Kita ingin menguji model kita terhadap data real. Apakah dugaan yang dihasilkan oleh model sesuai dengan situasi real berkendaraan? Nah, jika tidak, kita harus menilai asumsi-asumsi kita dan mungkin menyusun kembali salah satu atau kedua submodel kita. Jika model kita dapat melakukan prediksi situasi real berkendaraan secara akurat, apakah aturan yang dinyatakan di atas bersesuaian dengan model kita? Jawaban pertanyaan ini memberikan suatu dasar untuk menjawab seberapa bagus aturan tersebut. Aturan apapun yang kita peroleh harus dapat dimengerti dan digunakan dengan mudah supaya dapat dilaksanakan dengan efektif. Selanjutnya,
Pada contoh ini, tampaknya memperbaiki model bukanlah merupakan isu yang penting. Meskipun demikian, kita harus peka terhadap pengaruh pada model karena perubahan, seperti daya pengereman, sistem roda. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan pada materi bab 1. Yang selanjutnya ada klasifikasi masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan yang membutuhkan suatu cara untuk melakukannya, dan juga membutuhkan penalaran yang melibatkan ilmu matematika. Karena memang ilmu matematika tumbuh dan berkembang berdasarkan kebutuhan manusia dalam menghadapi persoalan hidup. Nah, oleh karena itu, permasalahan yang kita hadapi dapat dibedakan menjadi masalah yang berhubungan dengan masalah translasi, masalah aplikasi, masalah proses, dan masalah teka-teki. Yang pertama yaitu mengenai masalah translasi. Masalah translasi merupakan masalah kehidupan sehari-hari yang untuk menyelesaikannya perlu ada translasi atau perpindahan. Perpindahan dari bentuk verbal ke bentuk matematika. Dalam memindahkan bentuk verbal atau kata atau juga kalimat ke bentuk model matematika membutuhkan kemampuan menafsirkan atau menerjemahkan kata atau kalimat biasa ke dalam simbol-simbol matematika. Yang selanjutnya dicari cara penyelesaiannya berdasarkan aturan yang berlaku. Dalam memindahkan bentuk verbal ke bentuk model matematika, ada yang bersifat sederhana dan juga ada yang bersifat kompleks. Sederhana atau tidaknya tergantung dari informasi atau data yang ada, konsep matematika yang ada, dan banyaknya operasi hitung yang digunakan. Selanjutnya mengenai masalah aplikasi. Masalah aplikasi merupakan penerapan berbagai teori atau konsep yang dipelajari pada matematika. Sebagai guru, perlu memberikan kesempatan pada siswa untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan bermacam-macam keterampilan dan prosedur matematik. Dengan menyelesaikan masalah semacam itu, siswa dapat menyadari bahwa kegunaan matematika dalam sehari-hari. Yang selanjutnya ada masalah proses. Biasanya untuk menyusun langkah-langkah merumuskan pola dan strategi khusus dalam menyelesaikan masalah. Nah, masalah semacam ini memberikan kesempatan siswa sehingga dalam diri siswa terbentuk terbiasa menyeleksi masalah dalam berbagai situasi. Dengan demikian, siswa terbiasa dengan strategi penyelesaian masalah khusus, misalnya menyusun tabel dan menggunakan waktu beberapa saat dalam menyelidiki suatu permasalahan, sehingga strategi beberapa dalam menyelidiki permasalahan tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya ada masalah teka-teki. Nah, yang dimaksudkannya yaitu untuk rekreasi dan kesenangan serta sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai tujuan afektif dalam pengajaran matematika. Masalah teka-teki dapat digunakan untuk pengantar suatu pembelajaran, seperti untuk memusatkan perhatian atau memberikan ganjaran atau penguatan untuk mengisi waktu kelas yang sedang tidak ada pelajaran atau bisa disebut juga dengan waktu luang. Nah, masalah teka-teki itu bervariasi sesuai dengan cabang matematika, seperti logika, bilangan, kombinatorik, geometri, probabilitas, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada bab 2, yaitu mengenai pemodelan matematika. Pemodelan matematika merupakan salah satu tahap dari pemecahan masalah matematika. Pembahasan pemodelan matematika dimulai dari pengertian model dan kegunaannya. Kemudian tahap-tahap pembentukan model matematika itu dibahas satu persatu dan diberikan contohnya. Nah, sebelum pembahasan mengenai hal-hal tersebut, berikut ini diberikan alasan mengapa pemodelan matematika itu perlu dan penting untuk dipelajari. Yang pertama yaitu
Peserta didik lebih banyak menghafal pelajaran daripada berusaha mengerti dan memahaminya. Yang kedua, siswa lebih tertarik pada masalah teknis, yaitu menyelesaikan soal matematika yang masalahnya telah diformulasikan di dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan atau sistem persamaan tanpa berusaha menggali apa makna model itu dan bagaimana proses yang ditempuh untuk membuat modelnya. Tampak bahwa mencari solusi dari suatu model menjadi inti masalah matematika yang harus dikuasai. Para siswa kurang dibiasakan untuk mengerti dan memahami sejak dini bahwa lambang-lambang yang menjadi cirinya yang khusus atau model matematika apakah berupa persamaan, pertidaksamaan, sistem persamaan, atau pertidaksamaan. Itu hanyalah sebagian kecil dari masalah nyata yang dihadapi. Yang ketiga yaitu pengajaran sekarang lebih menitik beratkan pada perkembangan intelek dan kurang memperhatikan unsur-unsur sikap. Artinya, bagaimanakah sikap siswa setelah mereka terlibat aktif membahas suatu materi? Apakah siswa menjadi lebih bersemangat belajar dan berusaha untuk menguasai masalah-masalah berikutnya? Atau sebaliknya, sikap siswa menjadi pasif dan tidak ada kemauan untuk mempelajari agar ia mengerti. Jika siswa semakin bersemangat belajar, berarti nilai-nilai dasar akan berkembang dalam pribadi siswa, seperti percaya diri dalam menghadapi masalah yang ada. Yang keempat yaitu, cara pengajaran tampak menekankan pada hasil belajar, tetapi kurang memperhatikan proses belajar. Kita menyadari bahwa sesungguhnya dalam proses inilah sering muncul ide kreatif dan cemerlang untuk menyempurnakan pengalaman belajar. Akan tetapi, hal ini diabaikan akan berakibat kepada kesulitan pada bagian metodologi dasar, yaitu membuat model matematika dari unsur masalah yang diberikan, hubungan dari unsur-unsur masalah yang nyata, abstraksi, dan model dari masalah nyata yang diberikan sulit dirumuskan. Nah, berdasarkan kenyataan tersebut, maka dicarilah jalan keluar agar persoalan tersebut sedapat mungkin lebih mudah diatasi. Suatu model seringkali dapat dikelompok-kelompokkan. Dalam pemodelan matematika, model dapat dikelompokkan berdasarkan upaya memperolehnya dan berdasarkan keterkaitan pada waktu. Terdapat 3 model apabila didasarkan dari upaya memperolehnya. Ada model teoritik, model mekanistik, dan model empiris. Model teoritik digunakan bagi model yang diperoleh dengan menggunakan teori-teori yang berlaku. Model mekanistik digunakan bila model tersebut diperoleh berdasarkan mekanisme pembangkit fenomena. Sedangkan model empiris digunakan bagi model yang diperoleh dari pengamatan tanpa didasarkan pada teori atau pengetahuan yang membangkitkan fenomena tersebut. Model mekanistik dapat digunakan untuk lebih mengerti tentang proses pembangkit fenomena. Biasanya lebih sedikit parameternya serta luas kawasan berlakunya. Bila mekanisme fenomena tersebut sukar dipahami, maka model empiris akan sangat berguna. Selanjutnya, model yang didasarkan dari keterkaitan pada waktu, yaitu ada 2 model, model statik dan model dinamik. Model statik adalah model yang tidak terkait pada waktu, sedangkan model dinamik tergantung pada waktu. Bila perubahan dalam model dinamik terjadi atau diamati secara kontinu, maka model tersebut dikatakan sebagai model diskrit. Bila keluaran suatu model dapat ditentukan secara pasti, yang tentunya berpadanan dengan hasil dari fenomenanya, maka model tersebut disebut sebagai model deterministik. Jika tidak, berarti ada ketidakpastian dari keluarannya yang biasanya disebut sebagai variabel acak. Maka model tersebut dikatakan sebagai model stokastik. Jadi,
Dalam model stokastik, keluarannya tidak sepenuhnya dapat dispesifikasikan oleh bentuk dan parameternya, tapi mengandung variabel lain yang tak dapat ditentukan secara pasti. Umumnya, tak ada kepastian sesuai keluaran suatu model. Tetapi bila ketidakpastian itu dapat diabaikan, maka model deterministik tersebut cukup memadai untuk digunakan. Model matematik yang biasa ditemukan dalam buku bacaan merupakan model akhir yang tampak apik dan teratur. Dalam kenyataannya, banyak upaya atau tahapan yang harus dilalui sebelum sampai pada hasil akhir tersebut. Tiap tahapan memerlukan pengertian yang mendalam, utuh tentang konsep, teknik, intuisi, pemikiran kritis, kreativitas, serta pembuatan keputusan. Selanjutnya yaitu metodologi dasar dalam proses penentuan model matematika atau sering disebut pemodelan matematika. Mekanisme pembentukan model secara umum adalah sebagai berikut. Tahap 1 yaitu masalah. Adanya masalah nyata yang ingin dicari solusinya merupakan awal kegiatan penyelidikan. Masalah tersebut harus diidentifikasi secara jelas, diperiksa dengan teliti menurut kepentingannya. Bila masalahnya bersifat umum, maka diupayakan menjadi masalah khusus atau operasional. Tahap 2, karakterisasi masalah. Masalah yang diteliti diperlukan karakterisasi masalahnya, yaitu pengertian yang mendasar tentang masalah yang dihadapi, termasuk pemilihan variabel yang relevan dalam pembuatan model serta keterkaitannya. Tahap 3, formulasi model matematik. Formulasi model merupakan penerjemahan dari masalah ke dalam persamaan matematik yang menghasilkan model matematik. Ini biasanya merupakan tahap atau pekerjaan yang paling penting dan sukar. Makin paham akan masalah yang dihadapi dan kokoh penguasaan matematik seseorang akan sangat membantu memudahkan dalam mencari modelnya. Dalam pemodelan ini, kita selalu berusaha untuk mencari model yang sederhana tetapi sesuai. Makin sederhana model yang diperoleh untuk tujuan yang ingin dicapai, makin dianggap baik model itu. Dalam hal ini, model yang digunakan ada kalanya lebih dari satu persamaan, atau bahkan merupakan suatu sistem atau suatu fungsi dengan variabel-variabel dalam bentuk persamaan parameter. Hal ini tergantung anggapan yang digunakan. Tidak tertutup kemungkinan pada tahap ini juga dilakukan uji coba karena model matematik ini bukanlah merupakan hasil dari proses sekali jadi. Tahap 4, analisis. Analisis matematik kemudian dilakukan dengan pendugaan parameter serta deduksi sifat-sifat yang diperoleh dari model yang digunakan. Tahap 5, validasi. Model umumnya merupakan abstraksi masalah yang sudah disederhanakan sehingga hasilnya mungkin berbeda dengan kenyataan yang diperoleh. Untuk itu, model yang diperoleh ini perlu divalidasi, yaitu sejauh mana model itu dapat dianggap memadai dalam mempresentasikan masalah yang dihadapi. Proses validasi ini sebenarnya sudah dimulai dalam tahap analisis, misalnya dalam hal konsistensi model terhadap kaedah-kaedah yang berlaku. Tahap 6, perubahan. Apabila model yang dibuat dianggap tidak memadai, maka terdapat kemungkinan bahwa formulasi model yang digunakan atau karakterisasi masalah masih banyak yang belum layak atau belum sesuai, sehingga perlu diadakan perubahan untuk kemudian kembali ke tahap berikutnya. Tahap yang terakhir, tahap 7, model memadai. Bila model yang dibuat sudah memadai, maka tahap berikutnya dapat dilakukan. Model tersebut dapat digunakan untuk mencari solusi masalah yang diinginkan.
Model suatu masalah akan sangat terkait dengan tujuan yang diinginkan. Masih terdapat kemungkinan bahwa model yang kita anggap memadai saat ini, dengan makin bertambahnya informasi yang terkumpul, suatu waktu nanti mungkin model tersebut dianggap tidak lagi memadai. Apalagi pengamatan yang kita lakukan hanyalah merupakan sebagian informasi yang tersedia. Dalam tahap ini, dilakukan interpretasi keluaran dari model dan dikonsultasikan pada bahasa masalah semula. Dalam masalah yang sifatnya lebih sederhana, dapat dipilih strategi pemecahan seperti di bawah ini. Step pertama, baca masalah dengan cermat, kemudian tentukan apa yang diketahui dan apa yang belum diketahui atau dicari. Tulis dengan lengkap informasi ini. Step 2, gunakan variabel untuk menyatakan apa yang dicari atau ditanyakan. Step 3, konstruksi diagram atau bagan untuk memudahkan atau menentukan hubungan yang ada antara unsur-unsur dan variabel yang diketahui. Step 4, nyatakan model matematik yang dicari dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan ataupun sistem persamaan. Contoh masalahnya, sebuah bidang berbentuk persegi panjang dengan selisih panjang dan lebar sama dengan 4 desimeter. Jika luas bidang 96 desimeter kuadrat, formulasikanlah suatu fungsi untuk menyatakan luas bidang tersebut. Penyelesaiannya, step pertama, tuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan. Yang diketahui yaitu bidang berbentuk persegi panjang, selisih panjang dan lebar sama dengan 4 desimeter, dan luas bidang 96 desimeter kuadrat. Dan yang ditanyakan, formulasi matematik yang menyatakan luas bidang. Step 2, gunakan variabel untuk menyatakan apa yang dicari atau ditanyakan. Misalnya, panjang bidang adalah X, sehingga lebar bidang tersebut adalah X dikurangi 4. Sedangkan luas bidang adalah 96 desimeter kuadrat, dan luas bidang ini adalah panjang kali lebar. Step 3, gunakan diagram atau bagan. Diagramnya dapat dibuat seperti yang tertera dalam slide PPT, yaitu panjang X, lebar X dikurangi 4, luas atau LX panjang dikalikan lebar. Yang terakhir, step 4, nyatakan model matematik. Formulasi fungsi untuk luas bidang adalah LX sama dengan X dalam kurung X dikurangi 4. Karena luas bidang sama dengan 96 desimeter kuadrat, maka diperoleh X dalam kurung X dikurangi 4 sama dengan 96. Jadi, untuk masalah tersebut diperoleh model matematikanya yaitu X dalam kurung X dikurangi 4 sama dengan 96. Baik, selanjutnya pada bab ketiga ini mengenai materi model getaran linier teredam. Nah, getaran atau osilasi merupakan salah satu bentuk gerak benda yang cukup banyak dijumpai gejalanya. Contohnya seperti bandul jam yang berayun, piringan dalam jam beker yang memutar, botol yang timbul tenggelam dalam air, balok yang digantungkan pada sebuah pegas, dan senar gitar yang dipetik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai anak kecil yang sedang bermain ayunan. Tanpa kita sadari, ayunan juga merupakan contoh dari getaran. Alasan yang mendasari hal ini adalah karena saat seorang anak bermain ayunan, ayunan tersebut akan melakukan gerakan yang sama setiap detiknya. Apabila anak kecil tersebut menambah kecepatan pada ayunan, maka ayunan tersebut akan bergerak lebih tinggi. Sebaliknya, apabila anak kecil tersebut meredam gerak ayunan, ayunan tersebut akan berhenti. Nah, dalam getaran, sebuah benda melakukan gerakan bolak-balik menurut lintasan tertentu melalui titik seimbangnya. Waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gerakan bolak-balik dinamakan periode atau dilambangkan dengan T dan satuannya second.
Nah, simpangan maksimum getaran dinamakan amplitudo yang biasa dinotasikan sebagai A. Nah, persamaan gerak getaran dapat diturunkan dari dua buah hukum gerak, yaitu hukum Newton kedua dan hukum Hooke. Jika sebuah benda dikaitkan pada sebuah pegas dan apabila pegas tidak ditarik atau ditekan, simpangan benda adalah nol atau benda tetap berada di titik seimbang. Apabila pegas ditarik, simpangan benda akan bernilai positif. Pada saat itu, pegas memberikan gaya kepada benda yang besarnya sebanding dengan simpangannya, namun berlawanan arah dengan pergeseran benda. Kenyataan ini dinyatakan oleh Hooke dalam hukumnya yang berformulasi, yaitu F sama dengan negatif K dikalikan X, di mana F adalah gaya pegas atau gaya pemulih dan K adalah tetapan pegas. Nah, bila gaya pegas adalah satu-satunya gaya luar yang bekerja pada benda, maka pada benda berlaku hukum Newton kedua yang dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan M dikalikan A, maka negatif K dikalikan X sama dengan M dikalikan A, di mana M adalah massa benda dan A adalah percepatan benda. Percepatan tersebut didefinisikan bahwa percepatan partikel bergerak lurus misalnya ke arah X. Dengan demikian, persamaan kedua di atas dapat ditulis dengan D kuadrat X per DT kuadrat ditambah K per M dikalikan X sama dengan 0, maka menghasilkan persamaan yang ketiga. Dalam teori getaran yang lama, masih dianggap bahwa titik massa yang melakukan getaran selaras atau dapat berupa bandul atau beban pada pegas tidak mengalami redaman karena gaya gesekan, sehingga dapat berisolasi terus-menerus. Pada kenyataannya, amplitudo osilasi makin lama makin berkurang hingga akhirnya menjadi nol. Hal ini terjadi karena pengaruh gaya gesekan, misalnya gaya gesekan udara. Osilasi yang demikian disebut gerak harmonis atau getaran selaras teredam. Nah, getaran teredam merupakan getaran yang pada proses osilasinya diberi gangguan entah berupa gesekan atau redaman, sehingga amplitudo getaran tersebut semakin kecil hingga akhirnya menjadi nol. Nah, pada umumnya gaya gesek yang dialami titik massa yang berosilasi ini berbanding lurus dengan kecepatannya dan dapat dituliskan secara matematik sebagai berikut. F gesekan sama dengan B dikalikan V, dengan B adalah tetapan redaman dan V adalah kecepatan. Nah, apabila persamaan 4 tersebut dimasukkan ke dalam persamaan kedua dan dilanjutkan ke persamaan ketiga, maka didapatkan rumus seperti persamaan di bawah ini. M dikalikan A sama dengan negatif K dikalikan X dikurangi B dikalikan V. Nah, maka M dikalikan D kuadrat X per DT kuadrat ditambah B dikalikan DX per DT ditambah K dikalikan X sama dengan 0. Nah, persamaan 5 tersebut merupakan bentuk persamaan getaran teredam. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu bab 4, yaitu mengenai pendulum. Pendulum atau bandul merupakan benda yang terikat pada sebuah tali dan dapat berayun secara bebas dan periodik. Suatu pendulum sederhana tersusun atas sebuah bandul bermassa M dan diikat dengan tali panjang L dan ditempatkan menggantung vertikal ke bawah. Saat tidak diberikan perlakuan apapun, dapat dikatakan bahwa pendulum berada di posisi diam atau posisi 0. Pada posisi ini, dikatakan bahwa simpangan pendulum adalah 0. Lebih lanjut, ketika pendulum ditarik, maka pendulum memiliki nilai simpangan tertentu. Nilai simpangan ini dapat berupa positif θ lebih dari 0 ataupun negatif θ kurang dari 0. Diberikan pendulum sederhana dengan panjang tali L dan massa bandul M yang diikatkan secara vertikal menggantung ke bawah. Mula-mula pendulum tersebut berada pada posisi diam atau posisi 0.
sampai diberikan simpangan theta, kecepatan simpangan theta, sehingga berisolasi seperti pada gambar. Nah, ketika pendulum diikat secara vertikal menggantung ke bawah seperti pada gambar tersebut, maka secara alamiah massa pendulum M akan mendapat pengaruh gaya gravitasi G. Lebih lanjut, ketika pendulum mulai diayunkan dengan cara ditarik, maka terdapat besarnya sudut pergerakan pendulum theta yang dikenal dengan simpangan pendulum. Nilai theta dianggap bernilai positif apabila pendulum ditarik ke arah kanan dan sebaliknya bernilai negatif apabila pendulum ditarik ke arah kiri. Sebelum diayunkan, didefinisikan theta yang merupakan kecepatan pendulum. Nilai theta ini juga dapat berupa nilai positif ataupun negatif, tergantung cara memberikan kecepatan pada pendulum tersebut, yaitu didorong atau ditarik. Saat pendulum bergerak, maka pergerakan pendulum akan mendapatkan gaya gesek udara yang merupakan gaya redam dan disimbolkan dengan A d theta per dt. Lebih lanjut, kecepatan yang diberikan pada pendulum juga dalam hal ini dimisalkan positif, yakni d theta per dt lebih dari 0, yang memberi arti bahwa pendulum diperlakukan tarikan atau gerakan ke arah kanan dan bukan berupa dorongan. Berdasarkan hal tersebut, model matematis gerak pendulum sebagaimana diilustrasikan pada gambar nomor 1 tersebut dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu ml theta tambah a theta tambah mg sin theta sama dengan 0, karena theta sama dengan d theta per dt yang merupakan kecepatan dari gerak pendulum, dan theta sama dengan d kuadrat theta per dt yang merupakan percepatan gerak pendulum. Maka berdasarkan hal tersebut, persamaan satu itu dapat ditulis kembali sebagai berikut, yaitu ml d kuadrat theta per dt tambah a d theta per dt tambah mg sin theta sama dengan 0. Materi bab 5 yaitu persamaan van der Pol. Pemodelan matematika merupakan salah satu bidang matematika terapan yang menjelaskan permasalahan kehidupan sehari-hari dalam pernyataan matematika. Salah satunya adalah persamaan van der Pol. Persamaan van der Pol pertama kali diperkenalkan oleh seorang insinyur kelistrikan dan sekaligus fisikawan asal Belanda, Balthasar van der Pol pada tahun 1927. Persamaan van der Pol merupakan persamaan diferensial biasa yang diturunkan dari masalah sirkuit resistor, induktor, dan kapasitor atau RLC, di mana persamaan tersebut mendeskripsikan pergerakan osilator seperti pendulum atau pegas yang mengalami redaman. Dalam persamaan van der Pol, rangkaian resistor diganti dengan semikonduktor. Berdasarkan hukum Kirchhoff 1, bahwa jumlah arus yang masuk pada suatu rangkaian sama dengan jumlah arus yang keluar rangkaian. Dalam kondisi loop tertentu, berdasarkan hukum Kirchhoff 2, maka jumlah tegangan keseluruhan adalah 0. Persamaan van der Pol berbentuk persamaan diferensial biasa nonlinear dan memiliki suku perturbasi. Perturbasi adalah gangguan pada sistem yang dinotasikan dengan epsilon bernilai kecil, yaitu 0 kurang dari epsilon kurang dari 1. Suku perturbasi mengakibatkan persamaan van der Pol sulit diselesaikan secara analitik. Akan tetapi, metode perturbasi tersebut dapat menyelesaikan persamaan van der Pol. Metode perturbasi adalah metode yang digunakan untuk menentukan solusi aproksimasi suatu persamaan diferensial yang memiliki perturbasi.
Persamaan van der Pol mempunyai bentuk sebagai berikut. X aksen 2 ditambah pi dalam kurung X kuadrat dikurangi 1 dikali X aksen 1 ditambah X sama dengan 0. Dilihat dari bentuknya, persamaan van der Pol dapat diartikan sebagai persamaan diferensial orde 2 tak linier karena orde tertinggi dari persamaan van der Pol adalah 2 dan bentuk X kuadrat dikurangi 1 dx per dt merupakan bentuk tak linier. Mungkin dicukupkan sekian materi yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.